orang lain. Di saat orang lain begitu kesulitan, sibuknya luar biasa, maka ada kemudahan, ada jaminan kemudahan bagi seseorang yang apa? Ketika di dunia dia biasa memberi kemudahan kepada sesama. Berikutnya, waman utai sapane wong sataro iku nutupi sapa man musliman ing aibe siji wong Islam. Sataro mongko nutupi hu ing man sinten Allahu Gusti Allah yaumal qiyamah, besok ing dalam dina kiamat. Jadi ini menegaskan hadis yang kita cermati di pertemuan yang lalu tentang menutup aib saudara kita, terutama sesama mukmin. Maka balasannya aib kita, kesalahan kita itu akan ditutupi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua di bab 29 ini, hadis yang kedua kita cermati bersama. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong nafasa teng mriki maknane ai azala ngilangi sapa man an mukminin saking siji wong mukmin. Jadi di situ. Jadi siapapun yang berusaha menghilangkan dari seorang mukmin, apa sing diilangi? Kurbatan niki terusipun Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi ma ahamman nafsa wa ghammal qalba. Jadi apa wae sing dadekno sumpeke hati. Jadi apa wae sing dadekno sumpeke hati. Lah itu dirasakan oleh orang mukmin. Kemudian kita tahu persis ada orang yang seperti itu. Kemudian dengan segenap potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita berusaha membantunya, baik dengan pemikiran, dengan tenaga, maupun dengan harta benda. Maka jaminannya apa? Seperti hadis yang pertama tadi. Jadi jaminannya di sini nafasa, mongko ngilangi. Jadi di sini menggunakan fi'il madhi. Jadi kaidahnya fi'il madhi, kemudian di situ padahal belum terjadi, maka itu litahaqquqil wuqu'. Jadi redaksi dalam Quran maupun hadis untuk sebuah peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi redaksinya dengan menggunakan fi'il madhi, itu faedahnya adalah litahaqquqil wuqu', untuk menunjukkan kemestian. Jadi nafasa mongko pasti ngilangi kan sinten Allah Gusti Allah anhu saking man kurbatan ing kelupekan ing kesusahan min kurabi yaumil qiyamati saking piro-piro kesusahan dino kiamat. Jadi di sini macam-macam di situ. Jadi kita minimal dijelaskan oleh Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi itu paling minim sekali yang dimaksud dengan qadha'i hawaijil muslimin, itu minimal adalah du'a'uhu lahu bidhahril ghaib. Jadi memang minim nek ana wong mukmin susah iku minimal ndongakno sangka aduan. Iki terutama kanggo dulur-dulur yang kita mungkin tidak bisa menjangkau secara langsung. Jadi nek sing susah niku tonggo, kita lihat dengan mata kepala sendiri, ya kudune diparani, dibantu sak madyane, sak kuwate. Tapi nek sing susah kuwi wong ado. Jadi padha mukmine, tapi manggone nanggone Myanmar, manggone nanggone Afghanistan, manggone nanggone Palestina. Jadi di situ.
Jadi nek iso nek duwe ya sudah kita kirimkan. Jadi kita kumpulkan dana untuk kita serahkan, ada yang mewakili ke sana, monggo itu saya. Tapi minim sekali terosipun Syekh Ibnu Al-As-Siddiqi termasuk cara atau usaha dan dalam naungan hadis ini itu adalah du'a'uhu lahu bidhahril ghaib, yaiku wong mukmin niki ndongakno wong sing kesulitan itu tanpa sepengetahuan dia. Jadi artinya dari sini bahwa tidak ada alasan. Jadi wong mukmin niku kudu merasa apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kalau itu kesulitan, minimal ada rasa empati. Dan di situ nyuwunaken tengene Gusti Allah, mudah-mudahan mendapat solusi yang terbaik darinya. Kita lajengaken wa man lan utawi sapane wong yassara iku gampangake sapa man ala muksirin ing atase wong kang kangelan. Nah, ini dipahami oleh para syurahil hadis biasanya yang terkait dengan secara khusus itu dengan utang piutang. Jadi gampang wong sing kesulitan itu apa? Misalnya di situ orang yang punya sangkutan hutang dengan kita, maka gampang di situ adalah dengan apa? Memberikan masa tangguh. Jadi ojo ngeyel untuk segera disaur, tapi berikan waktu, tempo bagi dia supaya dia berusaha untuk bisa qadha ad-duyun, untuk bisa melunasi hutangnya. Kita beri tempo, tapi ojo niru para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi ya wes tak kei masa tangguh, tapi kayak ono luweh, ya iku jenenge nekak, ya jenenge nekak, atau disebut dengan membuat riba di dalam hutang piutang. Atau sing paling apik asline diibroiha. Jadi dibebas nisan. Wis ngene cak, tak dengok sampean kok kesulitan. Wis ngene tinimbang dadi pikiran sampean, urip iki ben tenang ya. Mila mulai saiki cak, wis sampean gak usah dipikir utange tak bebasno. Iku luwih apik maneh nggih. Tapi abot. Tapi sekali lagi perkara sing abot itu ganjarane abot. Jadi di situ di antara makna memudahkan orang-orang yang kesulitan. Lah nek wong senengane gawe gampang marang wong liya, maka apa yang dia peroleh? Yassara mongko gampangake sinten Allahu Gusti alaihi ing atase man fit dunya ing dalem urip ing donya niki wa akhirati lan akhirat. Jadi di situ. Jadi ini jaminan. Nek urip iki kepengin mendapatkan berbagai macam kemudahan, fasilitas dunia maupun akhirat, ojo sampai kita niki senengane gawe angel marang wong liya. Sing seneng gampang wong liya ben digampangno kalian Gusti Allah. Wa man lan utai sapane wong satara iku nutupi sapa man musliman ing aibe wong Islam, satara mongko mesti bakal nutup hu ing man sinten Allah Gusti Allah fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Ini sama atau menekankan makna dalam hadis yang pertama tadi. Wallahu utawi Allah iku fi aunil abdi, iku tetep ing dalam nolong kawula. Makana selagine ono sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi, iku tetep ing dalam nulung dulure al abd. Jadi selagi hamba itu mau menolong saudaranya, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Wa man lam utai sapane wong salaka iku ngambah dalan sapa man tariqon ing dalan yaltamisu
ayatlubu halinopre sopoman fihi ing dalam torik ilman ing ilmu. Jadi siapa yang berjalan menempuh jalan, ya, jadi berusaha untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu di situ, terutama ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Karena apa? Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Lakutune wong mukmin niku ojo sampai ninggal ilmu sing fardu ain. Nek ilmu sing fardu kifayah, apalagi ilmu sing sifatnya sunnah, itu perwakilan sajalah. Ada yang mewakili. Tapi nek ilmu fardu kifayah, kui ora kena ora. Sopo wae, apapun profesinya, iku kudu ndandang segera untuk mencari, menguasai, memahami ilmu itu. Jadi ilmu sing fardu ain niku pripun? Siji al ilmul ladzi yusahhih al aqidah. Ilmu sing dadekno akidah iku bener. Niku itu satu. Jadi yang sering disebut dengan ilmu tauhid. Nomor dua, al ilmul ladzi yusahhih al ibadah. Ilmu yang mana di dalamnya itu dijelaskan piye carane toto corone ibadah sing bener. Iku termasuk ilmu sing fardu ain. Jadi sapa wae wong ngendi ae apa wae pekerjaane iku kudu ro. Jadi kudu ro rukune wudu iku pira? Rukune salat iku pira? Iku kudu di situ. Lah mergo salat kuwi ana bacaan Qur'ane, makanya yuk kudu wajib sinau Quran yoan. Jadi hal-hal yang terkait dengannya yuk kudu dipelajari. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi perkara sing di situ sesuatu yang wajib tidak sempurna dengannya, waktu itu pun menjadi wajib untuk kita mempelajarinya. Jadi tengriku kudu dipelajari ilmu yang membimbing kita supaya ibadahnya benar. Termasuk tengriki, ya, menurut para ulama, sing termasuk fardu ain niku sesuai dengan profesi kita. Kalau tadi secara umum ya, ibadah secara vertikal kepada Allah itu secara horizontal. Misalkan nek kita niki sudah memilih untuk menjadi seorang pedagang, pebisnis, itu menjadi fardu ain kudu sinau ilmune dagang. Jadi mempelajari ilmu dagang bagi pedagang itu sudah tidak fardu kifayah lagi, tapi sudah menjadi fardu ain itu. Jadi di situ. Jadi yang terkait dengan profesinya itu juga harus dipelajarinya supaya nopo orek niku ora kesingsal-singsal, ora nabrak aturane Gusti Allah. Jadi orek niku penak kalau dalam bimbingan Allah dan Rasulnya. Sing nomor telu, sing termasuk ilmu sing fardu ain niko al ilmu ladzi yuzakki al qalba. Ilmu sing iso bimbing menungso supaya duweni ati sing resik atau tazkiyatul qalbi. Termasuk ilmu tasawuf, termasuk kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini itu berusaha dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berusaha menjernihkan hati kita supaya tulus dalam beramal. Kemudian apa balasan nek wong kuwi nang donya semangat tolabul ilmi sahala mongko mesti gampangake sinten Allah lahu manfaat kedue man tariqan ing dalan ilal jannati marang swarga. Nek wong kuwi ditakoki siji-siji, pengen apa gak cak mlebu swarga? Gak ono sing ngomong gak kepengin niku. Kabeh ku kepengin iso mlebu swarga, tapi dalane mlebu surga kok ora gelem dia masuk di dalamnya. Kok tidak mau melangkahkan kaki menuju jalan menuju surga? Iku yo keliru. Lah dalane surga niku napa? Thalabul ilmi. Jadi nopreh ilmu, golek ilmu. Mila Imam Ahmad bin Hambal niku ngendika. Jadi wong iku butuhe marang ilmu kuwi luwih akeh
tinimbang butuhe marang mangan. Nek mangan niku sedina sewengi iku butuh mek ping pindho utawa ping 3 lah. Nek pancen rada luwe. Tapi kalau butuhnya akan ilmu itu setiap detik, setiap nafas, setiap aktivitas itu butuh ilmu. Mila wong mukmin niku kudu terus semangat, ojo sampai kendor dalam thalabul ilmi. Iku sekali lagi jalan yang bisa menghantarkan kita menuju ridho dan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kula lajengaken, wa majtama'alan ora kumpul sapa kaumun siji kaum fi baitin ing dalam siji omah min buyutillahi ta'ala saking piro-piro omai Allah Ta'ala, tegese ing masjid, ing musala. Jadi siapapun yang kumpul di majelis ilmu atau di rumahnya Allah, yatsluna hale padha maca sapa kaum kitaballahi ing kitabe Allah. Jadi kalau ada mukmin yang di situ kumpul dalam satu majelis, kemudian tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian wayatadarasuna lan padha dres sapa kaum hu ing kitaballah bainahum ing dalam antarane kaum, kemudian mempelajarinya dari aspek cara bacanya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Kalau itu sudah cermat, sudah final, sudah mahir, ditingkatkan lagi, yaitu tentang tafsirnya. Jadi masuk di sini majelis tafsirul Quran, memahami ya makna-makna yang ada dalam Al-Quran, memahami hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran yang bisa kita ambil dari situ dengan mencoba memahami pemahaman dari para ulama mufassirin terkait dengan ayat itu. Maka illa nazalat kejaba mesti bakal tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu, ketenangan. Jadi di sini jelas sekali wong ore kepengin sakinah, kepengin tenang. Tengriki Nabi paring bocoran sing cedhek ambek Al-Qur'an. Terus diadakan tilawah, kemudian tadarus Al-Qur'an. Maka akan tumurun as-sakinah. Bahkan wa ghasyiyat lan nungkepi hum ing kaum apa ar-rahmah. Masya Allah, orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, terutama di rumahnya Allah, kemudian bertadarus di situ, maka dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Wahafat lan ngelilingi hum ing kaum sopo al malaikatu piro-piro malaikat. Jadi ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk hadir di majlis tilawatil Quran, di majlis dirasatil Quran. Maka di situ di majlis ilmu itu disebut pula dengan Raudhatul Jannah, taman surga. Karena apa? Dikelilingi oleh para malaikatnya Allah, dan setiap doa yang muncul di situ akan diamini oleh mereka. Bahkan wa dzakarolan nutur hum ing kaum sinten Allahu Gusti Allah fiman ing dalem wong indahu kang ono sandinge Allah. Orang-orang yang di dunia ini hadir di majelis ilmu, kemudian bertadarus Al-Quran, bertilawah Al-Quran, berusaha untuk mendapatkan hidayatul Quran, itu dibanggakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di situ harus terus ditanamkan semangat dalam thalabul ilmi. Lan akhir hadis ini disebutkan waman utawi sapane wong bab ta'a iku lambat bihi kelawan man apa amaluhu amaliman lam yusri mongko ora nyepetaken
bihi kelawan man opo nasabuhu nasabe man. Jadi orang itu ya berdasarkan akhir hadis ini tidak boleh membanggakan nasabnya, ya, membanggakan keturunannya, membanggakan keluarganya, tetapi harus semaksimal mungkin dia berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amal salih yang didasari dengan ilmu. Disitulah yang menjadikan nasabnya terangkat, menjadikan kedudukannya terangkat manusia maupun di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ada jaminan di situ bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Harus diyakini. Makanya andalkan nasabnya. Laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu za ana. Katakan ini loh bapak saya, tetapi pemuda sejati orang yang berani menyatakan ini loh saya. Jadi tidak mengandalkan nasabnya, tidak mengandalkan kemuliaan orang tuanya, tetapi berusaha memperbaiki sehingga semakin terangkat derajat orang tua dan juga dirinya sendiri di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga besar ya jamaah Masjid Manarul Ilmi senantiasa dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan apa? Komitmen terikat dalam majelis ilmu sehingga Allah memudahkan kita untuk menuju surganya. Kemudian yang paling utama kajian kita tadi bahwa kalau ingin hajat dunia dan akhirat itu terpenuhi, maka mari kita biasa dan peduli untuk senantiasa memenuhi hajat saudara-saudara kita. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kepada para jemaah lalu ulangi lagi, jikalau ada pertanyaan dari para jemaah bisa menyampaikan langsung pada para jemaah melalui fitur raise hand atau unmute, atau bisa langsung disampaikan melalui Zoom chat. Terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah, maka saya ingin bertanya ya. Tadi disebutkan fadilah ilmu. Biasanya kan kalau zaman Nabi dulu offline gitu. Untuk online gini seperti majelis Zoom, itu seperti apa ya? Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang berbeda antara ketemu langsung dengan ketemu jarak jauh, ya. Jadi hadir di majelis ilmu tadi hadisnya itu salaka, ya. Ada salaka itu berjalan. Makanya orang yang berjalan ke masjid itu berbeda dengan orang yang di rumah. Karena ada jerih payah, dan jerih payah itu yang dihargai. Maka kalau jenengan atau kita semuanya membaca di ayat 12 surah Yasin itu disebutkan ya kisah yang terkait dengannya itu apa? Yaitu Banu Salimah. Banu Salimah itu
rumahnya itu jauh dari masjid. Kemudian mereka itu ingin pindah untuk bisa menempati rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi kemudian melarang, ya Bani Salamah, jadi diarokum tuktab atharukum. Tetaplah kalian itu di rumah kalian. Jadi ojo pindah. Karena apa? Tuktab atharukum. Karena jejak langkah kaki kalian dari rumah yang agak jauh dari Masjid Nabawi itu ditulis. Kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis yang lain, itu langkah kaki yang satu bisa melebur dosa, sementara langkah kaki yang lain itu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kemudian difahami, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi wa naktubu ma qaddamu itu salah satunya difahami jejak langkah kaki menuju ke masjid. Nah, di situ jejak langkah kaki baik dalam rangka menjalankan sholat, jejak langkah kaki dalam rangka tolabul ilmi, itu semuanya mendapatkan reward yang lebih di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tetap berbeda antara hadir secara offline maupun secara online. Tetapi ada satu hal, sama-sama mendapatkan ilmu. Tetapi tetap ya as-sawab biqadri ta'ab. Jadi tingkat pahala itu sangat-sangat ditentukan sejauh mana jerih payahnya. Tetapi insya Allah yang online juga itu ada rekosone, yaitu harus kehilangan pulsa. Itu pun saya yakin dapat ganti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, matur nuwun atas jawaban panjenengan. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Yusufudin. Kalau izin membacakan. Assalamualaikum Yai, izin bertanya, tadi disebutkan hikmah orang yang menolong sama akan dimudahkan di akhirat di hari nanti. Pertanyaannya, jika seorang sudah berusaha maksimal untuk menolong seorang yang lain, namun hasilnya tidak maksimal atau bahkan gagal, jadi berusaha menolong tapi gagal gitu. Niku pripun Yai? Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayat ini 6 dari surah Al-Baqarah. Okay. Bisa dengan cermati. Allah Tabaraka wa Ta'ala ngendikan ngeten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sak temene wong kafir iku padha wae Nabi Muhammad. Kamu beri peringatan atau tidak? Wong pancen atine ingkar. Ini ketutup, maka dia atau mereka tetap saja tidak beriman. Tetapi apa yang terjadi? Nabi tetap saja berdakwah. Nabi tetap saja memberikan peringatan. Nah, di situ. Artinya apa? Meskipun hasilnya tidak ada, tetapi kita tetap berusaha untuk mengingatkan, itu sudah mendapatkan nilai tersendiri di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan lihat hasilnya, tapi lihat proses itu yang luar biasa. Adapun hasilnya, serahkan sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah rahasia kenapa ayat 6 surah Al-Baqarah itu berbunyi sawa'un alaihim, bukan sawa'un alaika. Jadi sama saja bagi mereka. Artinya apa? Meskipun itu tidak ngefek bagi mereka, tetapi ada nilai yang positif. Saat kita mengajak berbuat baik, itu hakikatnya kita sudah melakukan kebaikan. Dan itu ada nilai tersendiri. Sama, ketika kita membantu orang lain, yang dibantu kok tidak mentas-mentas saja dan sebagainya, tapi usaha kita yang maksimal itu yang insya Allah sudah dinilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti dan terus semangat untuk membantu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban panjenengan Bung Yai. Dari jamaah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan yang ketiga, maka saya aturkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Alim Suhur Munir untuk menutup dengan bacaan doa.
Nggih, kita sarang-sarang nyuwun tengene Gusti Allah muga-muga selamat donya, selamat akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakan yang hadir di majlis yang mubarak ini sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan kerjasama, kebersamaan, kepedulian, kekompakan di antara kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Alif Munir atas penyampaian materinya, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, karena agenda kajian pada subuh kali ini telah usai, maka acara ini bisa ditutup. Mohon maaf atas seluruh kesalahan, baik datang dari saya pribadi maupun dari panitia secara umum. Wallahumma fiqillah komitorik. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Moga Bisa di close Mas Kia.